Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar rancangan jaringan. Kami menggunakan Cisco paket dasar. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Trisyayu Dodebara, lalu ada rekan saya Italiana dan Akila Naswa Putri. Skenario yang kami bangun adalah perancangan jaringan bertingkat untuk gedung perkuliahan kampus Merdeka. Di laporan kami melakukan perbandingan antara dua protokol routing dinamis, yaitu Routing Information Protocol version 2 dan Open Sorted Path Freezes. Meskipun RIP 2 lebih mudah dikonfirmasi, kelompok kami pada akhirnya lebih memilih OSPF sebagai protokol final di jaringan ini. Alasannya karena OSPF jauh lebih cepat dalam hal convergence time menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek secara akurat dan sangat efisien untuk jaringan skala menengah hingga besar tanpa batasan hop count seperti RIP volume 2. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang telah kami buat menggunakan Cisco paket tracer pada skenario jaringan gedung bertingkat. Oke, pertama di router gedung utama. Di sini secara keseluruhan topologi ini terdiri dari satu router utama yang menghubungkan 3 router pada masing-masing lantai gedung. Setiap lantai memiliki jaringan lokal atau LAN yang dihubungkan melalui switch sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi. Kemudian di router lantai 1 di sini pada bagian sebelah kiri merupakan jaringan lantai 1. Router lantai 1 terhubung ke satu buah switch. Switch ini berfungsi menghubungkan beberapa komputer yang berada pada lantai 1 sehingga seluruh komputer dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan lokal. Kemudian di router lantai 2 di bagian sini, pada lantai ini terdapat satu router yang terhubung ke 2 switch. Penggunaan 2 switch dilakukan karena jumlah komputer lebih banyak dibandingkan lantai lainnya sehingga kebutuhan port menjadi lebih banyak. Kedua switch tersebut saling terhubung agar seluruh perangkat tetap dapat saling berkomunikasi dalam jaringan yang sama. Kemudian di router lantai 3 di bagian sini, lantai 3 terdapat satu router yang terhubung ke satu switch. Selain beberapa komputer, juga ada 2 server, yaitu server dosen dan server perpustakaan. Kedua server ini menyediakan layanan yang dapat diakses oleh pengguna dari seluruh lantai melalui jaringan yang telah dibuat. Kenapa? Di sini saya memilih router OSPF ya. Jadi pada topologi ini kami menggunakan protokol routing OSPF. Alasan memilih OSPF adalah karena protokol ini mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis, memiliki proses konvergensi yang cepat, serta cocok digunakan pada jaringan yang memiliki router seperti pada topologi ini. Selain itu, OSPF lebih mudah dikembangkan apabila di kemudian hari jumlah jaringan atau perangkat bertambah. Jadi topologi yang kami rancang mampu menghubungkan seluruh perangkat pada setiap lantai, mulai dari komputer hingga server, sehingga proses komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Demikian penjelasan topologi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan konfigurasi untuk router lantai 1. Yang pertama, saya akan masuk ke mode configure terlebih dahulu. Di sini saya akan menghubungkan router lantai 1 dengan LAN lantai 1, sehingga saya menggunakan perintah interface gigabit 0/0 dengan IP address
192 97 dengan prefix. Nah, lalu saya akan menambahkan perintah no shutdown di sini untuk mengaktifkan interface ini agar tetap terhubung. Exit. Nah, lalu saya akan menambahkan interface untuk gigabit 0/1. Ini untuk menghubungkan router lantai 1 dengan router gedung utama. Interface gigabit 0/1. Nah, sehingga untuk IP address-nya 192 seperti ini. Lalu saya juga akan menambahkan perintah no shutdown lagi. No shutdown untuk mengaktifkan interface ini. Shutdown. Yep. Nah, karena ini saya sedang menggunakan versi RIP, jadi saya akan menambahkan konfigurasi RIP untuk router lantai 1. Yang pertama, saya akan menambahkan protokol root RIP. Nah, lalu untuk perintah version 2 ini digunakan karena saat ini saya sedang menggunakan RIP versi 2. Lalu passive interface. Passive interface gigabit ini digunakan agar interface yang terhubung ke LAN tidak mengirimkan update routing. Gitu. Lalu perintah selanjutnya adalah network 192. Nah, perintah network ini digunakan untuk memasukkan seluruh interface network ini ke proses RIP. Lalu perintah selanjutnya adalah no auto summary. Ini untuk menonaktifkan auto summary. Nah, ini berguna untuk mengenali subnet hasil VSLM. Lalu Baik, sekarang kita masuk ke verifikasi konektivitas dan perbandingan performa antara RIP volume 2 dengan OSPF. Pertama, kita uji jaringan menggunakan protokol RIP volume 2 melalui mode simulasi. Kita kirimkan paket ISMP-nya dari PC menuju ke server purpose. Kita akan coba. Nah, bisa kita perhatikan secara visual di layar, paket data dari PC sukses sampai ke switch. Namun, begitu naik ke router, paket tersebut langsung di drop dan memunculkan tanda X merah. Hal ini menjadi bukti nyata kelemahan protokol RIP volume 2, di mana router lokal gagal memetakan rute cluster FLSM menuju kompleks service secara dinamis, sehingga paket data terbuang dan tidak bisa diteruskan. Oleh karena itu,
kelompok kami memutuskan untuk melakukan migrasi total ke protokol OSPF pada file skenario kedua ini. Kita lakukan pengujian yang sama menuju IP service purpose. Kita ke simulation, terus ini kirim surat dari PC0 ke purpose. Kita download. Nah, bisa dilihat di OSPF hasilnya tuh langsung sukses terkirim dan pasti akan kembali ke PC0 tuh dengan centang hijau. OSPF jauh lebih cerdas karena menggunakan algoritma DCTrace yang merentangkan jalur berdasarkan kecepatan bandwidth, bukan sekadar jumlah lompatan router. Selain itu, OSPF juga tidak membuang bandwidth dengan mengirim data berkala tiap 30 detik seperti RIP, melainkan menggunakan sistem trigger update yang hanya mengirim data jika ada perubahan topologi. Ini membuat jaringan gedung kita jauh lebih hemat dan opsional. Nah, itu pasti statusnya itu ini ada statusnya itu sukses. Nah, terakhir sebagai bukti on tindak bahwa protokol OSPF sudah aktif 100%, mari kita cek tabelnya di router gedung utama. Oke, kita klik perintahnya ya. Nah, di sini dapat kita perhatikan pada layar CLI, seluruh rute jaringan kini sudah terperatakan secara otomatis dengan kode hurufnya O, yang merupakan lambang resmi dari OSPF. Hal ini membuktikan bahwa seluruh perangkat di dalam gedung bertingkat ini sudah saling terhubung secara cerdas, memiliki konvergensi yang instan, dan siap untuk pengembang jaringan di masa depan. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan masalah yang kami hadapi serta langkah penyelesaian yang kami lakukan. Jadi, pada saat kami melakukan verifikasi OSPF menggunakan perintah show IP OSPF neighbor, CLI tidak menampilkan apapun. Jadi, neighbor ID, state, datetime tidak ditampilkan. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa neighbor ini belum terbentuk. Lalu kami melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, ditemukan masalahnya bahwa IP address dan konfigurasi tidak sesuai. Nah, langkah penyelesaian yang kami lakukan adalah menyesuaikan IP address dan konfigurasi antar router, lalu melakukan pengecekan kembali. Setelah dicek kembali, menggunakan perintah show IP OSPF neighbor, hasilnya jadi seperti ini. Neighbor ID, state, datetime, address, dan interface sudah ada. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa jaringan komputer yang telah kami rancang pada gedung perkuliahan Kampus Merdeka berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Melalui pembagian subnet menggunakan metode VLSM, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik sesuai topologi yang telah dirancang. Berdasarkan hasil implementasi, kami menyimpulkan bahwa protokol OSPF lebih sesuai digunakan pada jaringan ini karena memiliki proses konvergensi yang lebih cepat dan lebih efisien untuk jaringan yang menggunakan banyak router. Sementara itu, RIPv2 lebih sederhana sehingga tidak cocok digunakan pada jaringan dengan skala yang lebih kecil. Dalam pengerjaan proyek ini, setiap anggota kelompok memiliki pembagian tugas masing-masing. Akila atau saya bertanggung jawab menyusun bab 1 dan bab 4 serta melakukan pengalamatan IP addressing.
Ayu bertanggung jawab menyusun bab 5, merancang topologi jaringan menggunakan Cisco paket dasar, serta melakukan konfigurasi IP. Sementara itu, Ita bertanggung jawab menyusun bab 2, bab 3, dan bab 4. Dengan pembagian tugas tersebut, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik melalui kerjasama setiap anggota kelompok. Dengan demikian, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.